menit. Bagi kita semua, selamat datang dalam perayaan pesta nama Santo Carolus Borromeus. Yang terhormat, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, para suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus, Bapak Rudian Kopot, beserta segenap organ perkumpulan Perhimpunan Santo Carolus, pengurus Yayasan Pendidikan Kesehatan Sin Carolus, pengurus Yayasan Pelayanan Pemakaman Carolus, pengurus Dana Pensiun Carolus, pengurus Yayasan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Santo Carolus, Dr. JB Endrotomo, spesialis ortopedi, konsultan, beserta seluruh direksi dan karyawan Rumah Sakit Sin Carolus, Dr. Theodorus Indra, Direktur Rumah Sakit Carolus Summarecon, beserta seluruh karyawan. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus, beserta seluruh staf dan segenap sivitas akademika. Pada hari ini kita akan merayakan Pesta Santo Carolus Borromeus dan juga menjadi pelindung kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dan seluruh karya yang berlindung dalam naungan Santo Carolus. Acara perayaan Pesta Nama Pelindung Santo Carolus pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga acara kali ini akan dilaksanakan secara virtual. Namun demikian kami berharap tidak mengurangi inti dan makna dari perayaan misa kali ini. Kita akan mengungkapkan rasa syukur atas perlindungan Santo Carolus Borromeus dengan merayakan Ekaristi live streaming yang akan dipimpin oleh Romo Hari Sulistyo PR. Adapun tema seluruh acara kita hari ini adalah melayani dari hati, membangkitkan harapan seturut teladan Santo Carolus menuju Indonesia sehat. Seluruh rangkaian acara hari ini kami kemas dalam susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pemutaran video riwayat Santo Carolus Borromeus. Yang kedua, perayaan Ekaristi. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Rudian Kopot. Yang keempat, pemutaran video Rumah Sakit Santo Carolus dan diakhiri dengan penutup. Romo, Bapak, Ibu, suster dan saudara-saudari terkasih, marilah kita saksikan cuplikan video tentang kisah hidup Santo Carolus yang menjadi teladan dan menginspirasi karya-karya kita. Selamat menyaksikan.
Demikianlah video tentang kisah hidup Santo Carolus. Acara selanjutnya adalah perayaan Ekaristi. Marilah kita sekarang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembukaan Santo Carolus, Pendekar Gereja. Pendekar gereja, penegak iman, kita Santo Carolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Kita gereja raja, di mana harus sama. Berdirilah sang pangeran, merentang badai topan. Pendekar gereja, penegak iman, kita Santo Carolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Wabah datang dan membaca hidup umat tercinta. Diturunkanlah berkatnya, sarana yang maha mulia. Pendekar gereja, penegak iman, kita Santo Carolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Ajari kami, oh Bapa, hidup iman yang benar, agar kami dapat selalu menurut teladan-Mu. Pendekar gereja, penegak iman, kita Santo Carolus, teladan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Tuhan bersabda, "Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka." Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda, dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini kita bersama Gereja Universal merayakan Hari Santo Carolus Borromeus. Nasib hari depan berada di kaum muda. Usia muda dapat mengembuskan nafas baru ke dalam kehidupan. Pada usia 22 tahun, Carolus Borromeus telah menjadi kardinal dan sekretaris Sri Paus. Ia telah meremajakan gereja dengan dinamikanya.
Ia ikut menangani persiapan Konsili Trente. Memang ia tepat pada tempatnya. Sebagai Uskup Agung Milan, ia mengenal keuskupannya. Ketika wabah pes berjangkit, ia selalu siap di rumah sakit. Maka ia menjadi pelindung para uskup dan juga orang-orang yang sakit. Maka mari kita rayakan hari Carolus Borromeus ini bersama-sama dengan Rumah Sakit Santo Carolus. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan, dan kita hening untuk mengoreksi batin kita karena seringkali kita lalai, seringkali kita melakukan berbagai kesalahan. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan cinta Tuhan yang agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala pembaruan, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang menjiwai Uskup-Mu Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus, sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah
kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Melayani dari hati dan membangkitkan harapan seturut teladan Santo Carolus menuju Indonesia sehat. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, ada seseorang melihat seekor ular menggeliat di tumpukan kayu yang terbakar. Dan ia memutuskan untuk menolong ular itu, mengeluarkannya dari api. Ketika dia melakukannya, ular itu langsung menggigitnya, sehingga menyebabkan dia sakit yang luar biasa. Dan membuat pegangannya lepas sehingga ular itu jatuh kembali di tumpukan kayu yang terbakar itu. Tetapi ternyata dia tidak tinggal diam. Lantas dia mencari satu semacam batang kayu yang bisa menolong. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia dapat batang kayu itu dan kemudian mengeluarkan ular itu dari api itu sehingga ular selamat. Dan ternyata apa yang dilakukannya itu sejak tadi dilihat oleh orang lain. Dan orang itu kemudian mendekatinya dan berkata, "Ular itu menggigitmu. Mengapa kamu masih mencoba untuk menyelamatkannya?" Dan dia pun menjawab, "Sifat ular itu memang suka menggigit. Tetapi itu tidak akan mengubah saya dan saya tetap mau menolongnya." Luar biasa, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih. Intinya, apapun situasi di luar diri kita yang tidak benar bahkan bisa membahayakan, jangan pernah itu semua mengubah karakter atau sifat yang baik dari diri kita. Yang penting kita bisa belajar juga untuk mengambil tindakan pencegahan sehingga tidak membahayakan kita. Maka pesannya adalah tetaplah bijaksana sekalipun mungkin kebaikan kita dibalas dengan sikap yang tidak sesuai harapan. Tetap mau menolong apapun yang terjadi. Itu pula lah yang membuat kita terkesan pada Santo Carolus Borromeus, salah satu tokoh reformis besar. Dan dia
luar biasa menjadi gembala yang baik dalam gereja di masa kekacauan di abad ke-16. Ia membenahi gereja ketika menjadi perutusan Paus dan Uskup Milan. Ia menjadi contoh gembala yang baik. Sebagai kardinal di usia muda, dengan semangat muda yang menggebu-gebu, Carolus sungguh menjadi gembala yang baik, yang sangat bersimpati pada orang-orang miskin dan orang yang sakit. Dia sendiri adalah keturunan bangsawan dan kaya raya, tetapi seluruh kekayaannya itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya, tetapi justru sejak kecil dia ingin menjadi seorang biarawan. Dia mau menjadi utusan Tuhan yang mau membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Bahkan Carolus juga mendirikan banyak sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin. Dan siapa saja yang berminat mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bahkan dia juga menyadari bagaimana situasi gereja pada saat itu, sehingga dia pun mendirikan seminari-seminari yang berkualitas supaya menciptakan imam-imam yang sungguh berkualitas sesuai dengan kebutuhan gereja pada saat itu. Ketika terjadi wabah seperti sekarang ini di Milan pada saat itu, sebagai kardinal yang baik, dia dengan rendah hati dan didorong oleh kecintaan pada orang-orang yang menderita, Carolus langsung melibatkan diri dengan merawat orang-orang yang terjangkit. Bahkan juga langsung mengurus orang sakit, sehingga membuat dirinya pun tertular dan akhirnya menjadi korban. Yang luar biasa juga pada saat itu adalah dia juga membuat gereja lockdown. Tidak ada yang bisa misa di gereja, tetapi apa yang dia lakukan? Dia kemudian merayakan Ekaristi di lapangan dan meminta umatnya itu membuka jendela-jendelanya supaya dari rumah mereka bisa merayakan Ekaristi. Santo Carolus sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian umatnya, bahkan juga fisik dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sangat luar biasa. Dan ternyata aktualisasi semangat gembala baik dan murah hati dari Santo Carolus ini juga bisa kita temukan dalam pelayanan di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Terlebih di tengah wabah COVID-19 ini, perawat dan karyawan, juga dokter-dokter tetap semangat untuk menolong semua orang sakit. Karya mereka tidak berhenti hanya karena pandemi. Justru mereka semakin semangat dan terlibat untuk berusaha membantu dan menolong mereka yang menderita. Tentu saja semangat ini juga sangat memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan. Sekalipun kita tahu juga ada juga dokter atau perawat yang mengalami penularan dan akhirnya wafat seperti Santo Carolus. Kita bisa menyaksikan sendiri sampai hari ini bagaimana pelayanan yang rendah hati dan penuh empati dari dokter-dokter, perawat-perawat ini juga menjadi contoh di masa sekarang ini betapa pentingnya kita juga membangkitkan harapan di tengah pandemi ini. Bahkan kita bisa lihat sendiri bagaimana kerendahan hati mereka. Saya saksikan sendiri ketika pelayanan ada pasien yang marah-marah, ada pasien yang
perilakunya seringkali tidak sesuai harapan, tetapi perawat maupun dokter di sini tetap melayani dengan penuh kasih, dengan rahmah. Apapun situasinya, tidak mengubah kebaikan mereka. Pelayanannya tetap profesional dan sungguh murah hati. Seperti Paulus pada bacaan pertama hari ini yang mengatakan kepada kita juga bahwa dalam situasi apapun kita melayani dengan murah hati karena penguasaan diri dalam iman. Sehingga dalam situasi apapun tidak mengubah diri kita menjadi orang-orang yang ngeselin atau menjadi pelayan yang terpaksa, tidak sama sekali. Karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada dokter, perawat, bahkan karyawan-karyawan yang lain tetap dijalani dengan baik. Bahkan seperti Paulus mengatakan, siapapun yang melayani atau membagi-bagikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, hendaknya ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, rajin, menunjukkan kemurahan hati dengan sukacita. Dan itulah yang bisa kita saksikan ketika kita merasakan pelayanan-pelayanan dari semangat Santo Carolus. Maka nggak heran itu ya, kalau kemudian ada lagu yang diciptakan untuk situasi pelayanan itu. Masih ingat itu kan ya? Aku berpisah di terasin Carolus, air mataku jatuh berlinang, betapa sedih dan duka hatiku, selama ini ia merawat sakitku. Walau kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu padanya. Gadis kerudung putih pujaan, semoga cinta kita abadi. Ini kan sungguh mencerminkan bahwa pelayanan yang sungguh disemangati oleh Santo Carolus sungguh memberikan kesan yang luar biasa kepada siapapun yang merasa dilayani. Maka pada perayaan ini kita juga diajak bersama-sama untuk semakin mengikuti teladan Santo Carolus Borromeus, yakni menjadi gembala baik dan murah hati seperti moto Keuskupan Agung Jakarta, dan juga kita mau melayani dari hati seperti Rumah Sakit Saint Carolus yang membangkitkan harapan. Semoga ini semua terjadi dalam kehidupan kita yang terus melayani dengan penuh sukacita dari hati. Amin. Kini mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut dalam penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita meluhurkan Allah yang memberikan fajar harapan baru kepada kita pada pesta pelindung Santo Carolus Borromeus. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam,
Semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, dan biarawan-biarawati dalam membimbing dan memperjuangkan kehidupan umat penuh cinta kasih, keadilan, kebenaran, dan harapan di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit oleh karena COVID-19 dan pelbagai penyakit lainnya, serta yang sedang dalam karantina, semoga Allah memberi ketabahan, kekuatan, dan rahmat yang dibutuhkan bagi mereka semua yang sedang menderita sakit karena COVID-19 dan pelbagai penyakit lainnya, dan juga bagi mereka yang sedang dalam karantina. Semoga kasih Tuhan senantiasa menguatkan mereka, sehingga setiap prosesnya dapat dijalani dengan baik, dan rahmat kesembuhan dan keselamatan dapat diperoleh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Karolus Borromeus, kami haturkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu melalui kehadiran para suster CB di tengah umat-Mu. Semoga semangat Bunda Elizabeth dan Santo Karolus Borromeus tetap berkobar dalam setiap pelayanan yang diberikan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan sesama diabdi dengan tulus ikhlas dan sempurna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Perhimpunan Santo Karolus Ferenc dan unit-unit karyanya, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberkati Perhimpunan Santo Karolus, sehingga mampu menjadi wadah yang semakin mempersatukan dalam melayani sesama yang miskin dan berkesesakan hidup dalam semangat kerendahan hati, terutama mereka yang sakit oleh karena COVID-19. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah para suster CB pendahulu, 10 suster misionaris, para romo, mitra kerasulan CB, dan karyawan-karyawati, serta para pasien yang telah meninggal, juga bagi mereka yang meninggal karena COVID-19. Semoga karena belas kasih dan kerahiman Tuhan, mereka yang telah dipanggil ke pangkuan Bapa dapat menikmati kebahagiaan abadi dan bersatu dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berada di sekitar altar ini, semoga dengan dijiwai semangat Santo Karolus Borromeus, segala usaha dan karya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan sesama yang dilayani, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih dan kehadiran Tuhan yang nyata. Dan semoga oleh karena semangat Santo Karolus Borromeus juga, kita senantiasa dikuatkan dan saling menjaga di masa-masa yang sulit oleh karena pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah permohonan-permohonan umat-Mu. Bersama Engkau kami ingin turut serta mewujudkan kerajaan-Mu. Gunakanlah tangan dan diri kami sebagai alat dalam karya keselamatan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bersujud kami
cinta sejati berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah kami tubuh dan darah nan suci, sumber dari iman insani. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah jadi tubuh dan darah nan suci, sumber dari iman insani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kiranya persembahan ini yang telah kami unjukkan di atas altar-Mu pada pesta peringatan pelindung kami Santo Carolus Borromeus. Ia telah melaksanakan tugasnya sebagai gembala umat dengan teliti dan penuh pengabdian dan berjasa karena keutamaannya. Semoga dengan demikian pula usaha kami menghasilkan buah yang berlimpah, yang tahan uji dan murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Sebab Santo Carolus Borromeus telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajarkan kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan ya Allah penyayang umat manusia. Sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan mengucap syukur, memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaruilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu. Bersama Paus kami Fransiskus, bersama Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kedamaian, tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang setia, bersama para rasul dan para martir, juga bersama Santo Carolus Borromeus, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi.
Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya bisa. Tubuh darah Kristus membawa kita ke hidup yang kekal.
Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, karunia cinta kasih-Mu telah kami sambut. Kuatkanlah kiranya semangat kami agar kami pun setia dalam pengabdian dan berkobar-kobar dalam cinta kasih seperti uskup-Mu, Santo Carolus Borromeus. Semoga kasih-Mu senantiasa menguatkan kami semua untuk tetap saling menjaga, membantu, dan mengingatkan satu sama lain di masa pandemi yang sedang dialami saat ini, sehingga kami tetap berada dalam keadaan yang sehat dan baik adanya. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, saya ingin mengucapkan selamat propisiat buat Rumah Sakit Carolus yang merayakan pesta pelindungnya, juga untuk kongregasi cinta kasih Carolus Borromeus, suster-suster CB. Ya, propisiat semuanya, dan mari kita terus untuk mengaktualisasikan semangat Santo Carolus. Juga semua kita ya, karena Santo Carolus milik kita semua, milik gereja. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan memberkati, menjaga, memelihara, dan membimbing kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kerinduan, harapan, pelayanan, kegembiraan, mengamalkan karya bakti dan cinta kasih kita yang tulus. Dan kita semua yang mengikuti perayaan ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan syukur Pesta Pelindung Santo Carolus Borromeus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Wartakanlah kebaikan Tuhan karena kita diutus. Amin. Di bawah panji Santo Carlos, kita berkarya siang malam, mengabdi dengan hati tulus, menebar cinta bagi sesama. Marilah kita bersatu padu dalam iman dan teguh, bawa lentera terang ilahi bagi jiwa raga sesama. Kami warga Carolus semua berjanji berbakti dan tulus untuk kesehatan jiwa raga bagi sesama. Hidup sing Carolus, marilah kita bersatu padu dalam iman dan teguh, bawa lentera terang ilahi bagi jiwa raga sesama. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita baru saja selesai merayakan Ekaristi Syukur pada hari ini. Marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rudian Kopot, MBA, selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Perhimpunan Sin Carolus.
Yang kami kasihi, para Romo, Bapak Ibu, para dokter, para perawat, dan seluruh karyawan dalam naungan perkumpulan Perhimpunan Santo Carolus Berenijing, dan yang berbahagia para suster Sibi. Setiap tanggal 4 November ini, kita selalu merayakan Pesta Pelindung para suster Sibi dan juga Pesta Pelindung karya-karya yang dalam naungan PPSC, antara lain Rumah Sakit Carolus Jakarta dan Rumah Sakit Carolus Serpong, Klinik, Yayasan Pendidikan Kesehatan dengan unit karyanya, STK Carolus, PPKC, Mutiara Kasih, Dana Pensiun, Yayasan Pelayanan Pemakaman, dan Rumah Duka Carolus. Melalui perayaan ini kita selalu diingatkan akan semangat Santo Carolus yang menjadi spirit dalam seluruh karya pelayanan kita, antara lain relasi dengan Tuhan yang kuat, semangat pembaru dalam pendidikan seminari, berbela rasa, berbelas kasih, kerendahan hati Santo Carolus dalam melayani umat di Uskupan Milan, Italia khususnya. Pada tahun 2020 ini, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Hal ini mengingatkan kita pada saat Santo Carolus juga menghadapi wabah pes pada waktu itu. Apa yang diteladankan Santo Carolus dalam melayani umat dengan berkeliling kota, memberikan berkat dan sakramen orang sakit, membuka keuskupan untuk menampung para pasien, bahkan menjual seluruh harta keuskupan untuk menangani wabah pes. Menjadi inspirasi kita semua saat ini. Kita diajak untuk menyalakan api semangatnya, bekerja sama untuk mengatasi wabah ini. Momen perayaan ini juga mengajak kita untuk menadaskan kembali semangat Santo Carolus yang menjadi spirit dan dasar pelayanan kita. Sesuai dengan Renstra 5 tahun ke depan, Core Value I Care merupakan nilai-nilai dari Santo Carolus dan Bunda Elizabeth yang akan mendasari Renstra yang sudah kita susun bersama. Kita menyadari bahwa pemahaman akan etika berperilaku dalam menjalani pelayanan yang baik dan berkualitas yang bersumber pada core value dalam karya pelayanan ini tidaklah mudah. Maka sosialisasi dan pendalaman I Care ini akan terus kita upayakan melalui berbagai cara dan bertahap dan bekerjasama dengan para suster, Sibi, dan tim. Tim yang telah dibentuk akan bertugas untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan dan pemahaman kelima poin utama I Care. Selamat Pesta Pelindung Santo Carolus Borromeus. Selanjutnya mari kita saksikan video selayang pandang dari Rumah Sakit Santo Carolus dan pelayanannya setelah 100 tahun berkarya. Apakah makna dari sebuah nama? Kepedulian, perjuangan, reputasi, kepercayaan, janji pelayanan yang bermutu dan berawal dari hati. Selama 1 abad, Rumah Sakit Sin Carolus adalah nama yang setia hadir melayani masyarakat Indonesia. Nama yang telah dipercayakan selama 4 generasi untuk merawat keluarga Anda kini hadir lebih baik lagi. Berawal dari rasa peduli kami terhadap kebutuhan masyarakat, serta keinginan kami untuk terus meningkatkan pelayanan bagi Anda, maka kami mempersembahkan Gedung Medik Carolus Borromeus yang membuka peluang untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami memiliki 4 lantai untuk unit rawat jalan dan medical check-up, 2 lantai untuk rawat inap, 1 lantai untuk rehabilitasi medik eksekutif, dan 3 lantai basement untuk tempat parkir kendaraan. Instalasi gawat darurat kami kini dapat diakses langsung dari Jalan Salemba Raya dan ditunjang oleh unit radiologi dan laboratorium 24 jam untuk menjamin kecepatan penegakan diagnosa. Disinilah juga terdapat pusat layanan unggulan kami, unggul dalam teknologi, fasilitas, dan pelayanan, di mana setiap orang bisa mendapatkan kualitas layanan yang terbaik oleh tim ahli berpengalaman.
St. Carolus Bone and Joint Center adalah sentra layanan unggulan kami untuk kesehatan otot, tulang dan sendi, serta cedera akibat olahraga. Ditunjang oleh tim dokter bedah tulang dan rehabilitasi medik yang berkualitas dari berbagai subspesialis seperti kesehatan tulang belakang, lutut, sendi panggul, kaki, bahu, tangan, dan kelainan tulang pada anak. Layanan St. Carolus Maternity and Child Center hadir untuk memberikan layanan komprehensif dan berkesinambungan pada ibu dan anak. Layanan unggulan uronefrologi merupakan solusi terpadu bagi berbagai masalah ginjal dan saluran kemih. Ditunjang peralatan mutakhir, kemampuan para ahli, serta unit dialisis terkini yang beroperasi 24 jam setiap harinya. St. Carolus Digestive Center menyediakan pelayanan komprehensif untuk pasien dengan penyakit di sistem saluran cerna. Pemeriksaan dan penata laksanaan masing-masing pasien dilakukan dalam koordinasi dengan berbagai spesialis lainnya. Kami juga menghadirkan St. Carolus Integrated Cardio-Cerebrovascular Center yang mengusung konsep one-stop service untuk masalah jantung, stroke, dan pembuluh darah. Seiring dengan pelayanan medis berbasis ilmu pengetahuan terkini, kami juga senantiasa memberikan pelayanan holistik yang mengedepankan kemanusiaan. Fitur-fitur istimewa yang sudah identik dengan Rumah Sakit St. Carolus, seperti Healing Garden, pendampingan pastoral, serta home care tetap kami pertahankan dan tingkatkan. Di tengah pesatnya perubahan, yang tetap sama adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan sikap berbela rasa, hormat terhadap kehidupan tanpa membedakan agama, ras, golongan, dan sosial. Dari awal Rumah Sakit St. Carolus pertama membuka pintunya pada tahun 1919 hingga kini 100 tahun kemudian, kami tetap mengutamakan nilai kemanusiaan. Melayani dari hati, membangkitkan harapan. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikianlah rangkaian acara ungkapan syukur dan pesta nama pelindung Santo Carolus Borromeus di Jakarta dan Tangerang. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Hari Sulistyo PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih atas perhatian Hidup TV dan Komsos KAJ beserta staf yang telah menayangkan seluruh acara hari ini. Para suster cinta kasih Carolus Borromeus, Perkumpulan Perhimpunan Santo Carolus, seluruh yayasan di bawah naungan Santo Carolus Borromeus, seluruh karyawan Rumah Sakit Santo Carolus, dan seluruh panitia pesta nama Santo Carolus Borromeus. Sampai jumpa di acara Carolus selanjutnya. Tuhan memberkati.